Pertemuan dua kali, ini yang ketiga, merasakan kitab Bukhari tentang Fadhailul Quran atau tentang Mukjizatul Quran. Ini tentang Bukhari halaman 193 juz 3. Ya, teng Bukhari niku juz 3 halaman 193, nak teng Fathul Bari juz 9 halaman 573. Nggih sedurunge kula mukadimah iki. Terus Quran nggih cobi didengarkan nggih. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Hadum minal musyrik jaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu napa makmana. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayatul Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ya, ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menara, juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa iku ribet niki cara
disiplin ngaji wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji, mesti wong eling kopi sik. Sajane cara disiplin ngaji kriminal. Tapi wong niki mboten disiplin dadi nggih pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Pokoknya anggar kita sampean seneng nganti jam 3. Nah kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala nggih qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatira yen to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi. Enggak kan balayukinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk napa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Qurannya. Pakiah mari di duwe, raat nyepet wong mati kan sudah kasihate itu sudah. Jadi bayan ora mati-mati diwacana surat napa? Raat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak itu? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan raat langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahas masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan raat itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata apa khata sibul khata apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong khasiat itu. Waqiah terus mari di duwe. Raat nyepet wong napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak sandat ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabaru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kula waos ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama ihadil ayat atau inda sima ihadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama ihadil ayat untuk inda sima ihadil ayat. Li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu. Fa fahima al hujjata fastadrakaha billati fi tabih. Wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai
am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah, itu aneh-aneh. Ganti kegiatan ya biasanya. Lah semulang orang ngrungokno ora senoto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amilus sholihat. Jadi nak gak mulang ya ngrungokno, nak orang nggih nata napa. Islam itu gampang. Begini kalau terangno nggih, mboten sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nak dadi wong sugih iku syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ono syarat. Mosok dadi pangeran tanpa kualifikasi. Dadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bisama. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in, apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat, akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, mboten enten ngoten riyen. Yes pokoknya memang. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan ora percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah. Wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Kali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi.
kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda. Kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah amat, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak tuh enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah tidak ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku potonganmu ora ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati sing roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gimana? Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Iku ngawur tau ora cara ilmu. Mboten ngawur mboten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah kula ini kan. Maksudnya ku yo piye no, dadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jann wala naron alam akun ahlan al-utoa. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran raga swarga neraka tetap pangeran to ora? Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak pole. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya atau adol warisan, kemungkinan kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu. Sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia.
Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensini, sok enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, terus ono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel gak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjem ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang dia ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan nak lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhasun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Dan nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem ta rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak ono regane, sakmene gitu. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil kok regane 2 juta, wong dipangan yo ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken dijejero unta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rodok kurang ajar. Rasulullah ditimbali. Ya rodok kacau gitu. Alhamdulillah gak wong kudus nih.
Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudikan, tak jejeri yang gudikan ikut gudikan. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awwala. Semua rawi membaca al awwala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awwala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki, lha iki ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya, maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi, tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan, zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibn li sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'udzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'udzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Mungkalin. Sing pangerani buyutem. Wah iku langsung sak majelis separo itu iman. Wah iki nak Fir'aun pangeran, buyut-buyute ra ono pangeran. Karena pangerane datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Mung buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Dengan Rabbukum wa Rabb, reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayinah. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa ra di duwe, iku ora pati kiai. Mergo berarti ora dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini, sampean tak latih, nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham, nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kowe muni duit untuk duit girang.
Untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran. Jongke bar salat biasa wae, bareng bar untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mloko ngator ngidul ngaron ngidul. Sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-sholat, Nabi terus sopan karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis sholat, sopan. Jenenge fis sholat itu sopan. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu sholat. Jadi nak disoteng pangeran sampeyan ketemu pangeran kan pantes. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepengen 2 rakaat, sholat sunat mau kepengen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu nggak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jam betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin nak itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah wong niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus wae iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Itu cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin wae asik. Padahal konco iki ra jelas prospeke, cara dunya ya ora jelas, akhirat ya ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampeyan tak critani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lho niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine. Masane kan kadang kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan wong sugih-sugih. Monggo kok sing nggon pesolatan. Wah, sambu malaikat blas gak ana yakin. Gaya tok wis. Aku elek-elek yo gawa Quran mambu lah, ana malaikat ora mambu. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku ya ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat mawon. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno pas Nabi badhe sujud akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li Rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fatarabtu hawa ya li hawahu, segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki kan. Ah, met tenan jelas. Dan ini anak bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah. Gak tau mikir kok Aisyah. Lho jajal ke bojo wayu, kok bergak tahajud. Ketunggale pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong neng Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qodamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qodama min dzambika mata akhad syakur? Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat itu asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru dzurriyyah-dzurriyyahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin kan sekali sholat itu asik. Kamu masuk surga, Gusti wonten salat mboten teng swarga. Nak mboten sadok mboten usah jare. Nak kowe mlebu swarga seneng kan hore ora usah subuh kan.
Mulane potongan ku angel mlebu swarga. Karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril ladzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita ya taqallab molak malik, tapi kita harus ikhlas secara ilmu, ya, ikhlas secara apa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya. Kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan? Paham ya? Karena ini fakta. Nah sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga? Itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas, meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ora di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang wah tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena hati sing ngomong hanya penerjem. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun niki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai, yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya Yuhannas u'budu rabbakum khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh, dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqzifu bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya, entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Saya ulang lagi. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Saya tasrif abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi, sehingga memulai dirinya ini hitam. Pernah nggak? Pernah nggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Nggak pernah kan? Pernah nggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Nggak pernah kan? Sama. Uluhiyatul asnam. Saya ulang lagi. Uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Apa status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Enggak pernah kan? Nah makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja enggak mungkin, karena memang enggak pernah ada la wujuda lahu aslam, hakikatnya enggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul Fir'aun, uluhiyatul Namrud, semuanya pernah ada enggak? Enggak ada kan? Makanya qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id.
Barang hak itu nyata. Dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak. Ya enggak mungkin kan. Pernah enggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang enggak Tuhan. Cuma dia agak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan. Tapi dari awal Fir'aun kan enggak pernah Tuhan. Makanya sekalikul ja'al hakum mesti wazahakol batil. Karena batil ini la wujuda lidzatih. Batil ini enggak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari. Hadil makhluk. Nak goblok ya dikira-kira lah maksudnya ku. Nak lumayan kan misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno, bumi ku wujud, sigawe apa? Baik. Kan lumayan pokoknya yang penting ku ono sing gawe sil. Dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Makanya di sini disebut di kitab ini saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Baqilani. Halaman 13. Kan di Quran ada ayat begini ya, fa'aradu aktsaruhum ya. Kemudian ketika Quran turun, itu banyak yang berpaling dari Quran dan itu disalahkan Allah, berpaling dari Quran itu disalahkan Allah. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini ilmu usul fikih. Walau la annahu hujjatun lam yadurruhum al-qailin ayyaku laqad yakunu anar rasul hujjah walakinnahu yahtaju ila dalalatin atau ala dalalat ila dilalatin ala sidqi. Maksudnya begini, Quran itu datang. Quran datang ini sebagai argumentasi yang mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Terus kemudian Allah menyalahkan yang tidak peduli atau yang mengabaikan. Sampai disalahkan karena yang datang itu penting. Andai kan yang datang itu tidak penting, orang yang nggak peduli juga nggak apa-apa. Ini cara berpikir Abu Bakar Al-Baqilani. Saya ulang lagi ya. Kamu disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting kan? Sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting. Orang kafir itu disalahkan karena mengabaikan Quran. Padahal Quran itu super penting. Sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman. Asal mau dengar. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu. Ojo sampai uangmu krungu Quran, mengko mesti iman. Makanya mereka bilang wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kok itu kanca ganteng, pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran merasa seneng jejak apel. Wiku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang latas ma'uli hadal Quran. Pokoknya sementing jugeman ngrungokno Quran. Jare Walid, ngaku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken ngomentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane nek Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Ki tak sewa kon ngomentari Quran. Iku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran hak. Niku komentare Walid itu kula hafal komentare Walid. Iki kalam iki luar biasa. Wa inna alaihi la halawah. Wa inna alaihi la tolawah wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la muhdikun wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar, ini sudah ada manusia, ini kualitasnya itu dari sisi atas tuh ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya, pokoknya semuanya itu baik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jadi wong kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye? Sik to kae wektu 3 dina tak golekno sing komentar elek. Mikir, mahjub gitu. Kayak gitu loh misalnya. Malah ada 2 kiai besar sing debat. Kula nu roh langsung ora jari.
Sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kersa. Iku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, nggo nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong. Saiki nek ana kiai gedhe tekan ning desa iku niat tawaduk apa mahjubno? Misale kula niku kadang-kadang sering diundang manakipan tangga. Kadang ya teko, kadang ya ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko ya kiai-kiai niku nggih matur nuwun. Jadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko ya jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kula kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya Saro ya merengut. Angel komentari Muhammad. Dekne ganteng, pinter atau bodoh nih, gak duwe kasus masa lalu. Qur'ane kualitasnya apik terus piye? Abasa wa basar iku piye? Summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar, lagi sofa qala in hadza illa sihrun. Lho ngono wae Walid bin Mughirah iku tetep kafir gara-gara provokasinya Abu Jahal. Provokasinya Abu Jahal ngeten. Walid, saiki wong-wong Quraisy lagi urunan. Lah kenapa urunan? Mergo kowe wingi kok didelok-dolan nggone Muhammad. Kita kok butuh disubsidi Muhammad. Iki urunan kuwatir nak sakake kowe melarat. Menyek wong sing butuh Muhammad. Gak terus dadi diprovokasi ben jaga gengsinya. Aslinya wis mah iman jenenge Walid. Nah, artinya ngeten nggih, kula suwun. Ketika kualitas Quran itu terjaga sedemikian hebat, bahkan hatta indal kufar. Makanya Quran itu santai. Gak apa-apa kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari misli muftariyat. Kadang kul fa'tu bi suratim misli, kadang mim misli. Kalau kamu tidak cocok kalau Quran itu minat. Saking hebatnya Quran itu saking pedenya gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saya beri contoh ya Quran tandingan yang diorderkan orang kafir tenggene Musailamah al-Kadzdzab. Ono sing darani mriki macane Musailimah apa Musailamah tahu ya bingung itu iki. Umume coba. Sing umum wis jare wong akeh. Musai apa Musai? Kowe roh KTP ini, ya, apa? Gak Musailimah apa Musailamah kok Musaine padha. Hah? La tali. Oh, kandhane ngaco sing la akeh. Li. Kandhane kok ora jelas ya. Seramu tuh ilmune ku. Gini bandingkan ya, ini cerita-cerita sampean roh omongane Musa apa ya? Musailamah Musailimah. Sing umum ya, sing umum. Lah ya sanad umume wong Musailamah. Tapi nak semoco Musailimah ya ora apa-apa karena itu gak jelas KTP ini ya ora jelas namanya ora jelas. Saya beri contoh ya misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati zariyatu kekuatan yang kayak atom, zarrah itu atom. Mesti kekuatan yang dahsyat ini bisa falhamilati wikroh, bisa menanggung atau menggerakkan apa saja yang berat. Faljariyati yusra, sampai bisa menggerakkan kapal-kapal yang besar. Jadi sama-sama zariyati zarwa falhamilati wikroh faljariyati yusra. Nah, ketika Musailamah ngarang Quran, saya ulang lagi ngarang Quran, itu mau butuhe akhirnya tak. Mergo padha-padha wadzariyati wal mursalati terus akhire tak. Iku dipesenno ben nandingi Quran, tapi sing pesen ku kecewa. Jare iku omongane wong Ahmad. Ahmad ku goblok sing nemen gitu. Sing pesene kecewa, mergo disaingi ngeten. Wah malah kula waca nggih, nek sampean hafal berarti ya dulure atau tanggane lah. Ya. Wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khobizati khubza wasaridati sarda terus-terusane walakimati lukma. Jadi gamane pertama urutane wazariati demi wong wedok-wedok sing nandur zar'an ing tanduran. Berarti tandur urutane kan wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Berarti panen urutane ditutu atau digawe gandum terus digawe roti wal khobizati khubza demi wong wedok sing gawe roti. Lah barang wis dadi roti terusane walaki mati lukma demi sing do nguntal roti. Lha sing pesen akhire lha iku apa-apa.
Dadi wong butuhe padha tine lho wal mursalati wis pokoke wadariyati. Tapi terusane iku wazariati zar'a wal hasidati hasda. Terus wal khafizati khubza. Terus wal hakimati alam taro. Saingane napa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya. Dadi delok le wong-wong meteng. Cek hebat ya wong meteng. Padahal wis pokoke ora karu-karuan. Terus terus kowe diwahyoni apa Musailamah? Annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Kowe entuk wahyu apa Musailamah? Aku entuk wahyu annallaha khalaqan nisaa afwaja. Allah gawe wong wedok iku macam-macam. Gelombang-gelombang wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Gawe wong lanang iku dadi pasangane. Terus fanu li jufihinna soal hasil akhirnya sing lanang mau ngleboni ilajan summa nukhrijuha idza syi'na ikhrajan. Dadi walhasil kowe ku wajo apa gawe wong wedok iku afajan terus digawe wong lanang dadi azwajan. Wis dadi azwajan nglakoni ilajan ngerti to kemanane wong ahli ilajan niku. Nah iso ana ilajan terus dadekno duwe anak ikhrajan. Paham ya? Fayuntij nala nasikholan ditajan. Soalnya walhasil itu akhirnya yang pesen itu kecewa Jadi dulu itu bandingkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kita terakhir kalau cerita ashabil fil. Ashabul fil itu Abraha. Sinten? Abraha. Abraha niku beto pasukan gajah. Mergo piyambake damel Ka'bah tandingan terus diisingi tiang Quraisy. Piyambake gak trimo terus bersumpah mau merobohkan apa? Ka'bah. Singkat cerita ngoten mawon. Ketika pasukan gajah mau datang ke Mekah, niku gajahe jenenge Mahmud niku, filnya itu namanya Mahmud itu. Niki era Sayyid Abdul Muthalib, era sinten Sayyid Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi. Niki cerita perbandingan alam tarone sinten? Musailamah. Betapa ndak mutunya sing ke alam tarone Musailamah. Lah mau cerita, delok le wong meteng. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a sak terusin. Nah bareng Sayyid apa jenenge Abraha dugi perbatasan Mekah. Niku ngerampas untane Abdul Muthalib. Kila jumlahnya 100. Untane Abdul Muthalib dirampas. Terus Abraha itu tiangi sopan, tiangi sae. Sosialnya saya maksudnya. Tangklet man sayyidu hadil qura. Orang sini itu ketuanya siapa? Mereka sepakat jawab Abdul Muthalib. Ini kok Abdul Muthalib itu rawuh. Ini kok wibawa banget. Sang wibawane niku Abraha niku lungguh teng dhuwur mboten wani. Kata Abraha, harusnya saya mendudukkan kamu samping sekursi dengan saya. Tapi saya duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Sayyid sinten? Abdul Muthalib. Ya karena ya piye-piye ada sisanya sisa nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lungguh teng isor bareng. Kila podo-podo ngadeg-ngadegan. Pokoknya sanggih itu. Dan itu lucu. Wah gue geger, Mekah geger karena Ka'bah itu sentral mau dirobohkan siapa? Abraha. Ini Abdul Muthalib itu santai. Saya datang ke sini mau merobohkan Ka'bah. Kamu tidak usah ngelawan, pasti kalah. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya ingin merobohkan Ka'bah. Kalau kamu tidak ngelawan ya tidak tak bunuh. Bilangin kaum kamu supaya tidak melawan saya. Bareng ngurbono Ka'bah aku mulai. Mergo aku gak terima Ka'bahku diusingi wong Quraisy. Terus Abdul Muthalib lucu, tiang ini lucu ya pancen lucune wong saleh. Sementing untaku satu sih balekno sik, gak usah bakas Ka'bah ya. Wah itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget. Saya ini orang yang tahu bahwa Ka'bah itu dinu kawa dinu abai. Ka'bah itu sentral agama kamu dan agama mbah kamu. Kamu tidak bicara Ka'bah malah bicara unta. Getun aku hormat kowe aja. Tak kira kowe wong religius, ternyata bakasane donya. Jadi Abraha ya ana takzim getun ya ono. Kalau kula takzim sampean yo ben menawa getun menawa. Tapi muga-muga gak. Akhirnya ini ketok alime Abdul Muthalib. Ya ora ngono, Ka'bah iku kanggo aku gak apa-apa. Penting untaku balekno. Yes, tak balekno. Kenapa kamu ndak mikir Ka'bah? Masyhur jawaban. Innalil baiti rabban hama. Lho Ka'bah ono sing duwe, sing mikir ben sing duwe. Unta iku waekku, nek Ka'bah ono sing duwe.
Inna li baiti rabban hamahu. Unta iku wekku balekno se, nek Ka'bah urusane sing duwe ora urusanku. Maksudnya urusannya Allah Ta'ala. Jadi guyon ini penting. Mulane Mbah Mun nek ana kiai kok poso tirakat ben umate Islam iku agama wae pangeran Rabb multazam. Fa akhudha bi khalaqatil bab. Ya kita tahu kan napa? Gantolan teng Ka'bah kan bentuke bunder. Apa namanya no? Handle no? Ini kan bentuke bunder. Mulane disebut khalaqatil bab. Dicekel oleh Abdul Muthalib. Terus donga. Ya Allah, di mana-mana yang namanya orang itu menjaga harta miliknya. Dan engkau yang punya Ka'bah ini, pasti engkau juga menjaga. Jadi walhasil Abdul Muthalib pakai hukum analogi, orang itu akan mati-matian mempertahankan yang dimiliki. Lah ini Ka'bah wae jenengan ya tugas jenengan ini. Wis ngono tok dongane. Bariku terus kaume dijak, ayo mara dhuwur gunung, nang zurma fa'ala rabbuna. Ayo mara gunung, delok apa yang akan dilakukan Allah untuk melingkak Ka'bahnya. Wes akhirnya bareng ning dhuwur gunung, bocah kok goblok ngono gak ngono. Dadi iki cerita maksud iku. Ya. Jadi ini cerita-cerita mugi-mugi barokah nggih kula matur nuwun kalian Pak Najib sedanten pengurus saged diberi kesempatan mulang kula nggih. Mulang terus nggih mboten napa-napa leren ya alhamdulillah pokoke kabeh ku sae. Sampeyan terus percaya kula terus ya keliru, mungkin wonten ki alternatif to nggih jenenge. Teko terus iso wae salah mergo ganggu liyane. Ora teko terus iso wae salah mergo ora istiqomah. Lah niku masalah ijtihad. Wis pokoke sing ati gedhe, pokoke malistata fa asofa falahu napa? Ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi sing sering lunga mbek bojo nggih bener ben bojone dikawal. Sing arang-arang nggih bener ning omah mbek bojo kok lunga ya mbek bojo. Terus merdekane kapan? Niki cerita napa? Istihad. Yang jelas kalau pastikan misalnya kalau mel Bukhari syukur-syukur tahun ngajeng betul kitab lah. Pokoknya bab fadhailul apa? Quran utai. Tahu min alakin itu jelas diutus. Sopo iku ngono mari suudzon. Orang setengah papat plus setengah telu sesuai gurune keterucut mending ngene. Pokoknya cara aku ora mungkin. Alhamdulillah nggih pun nak ngoten. Mangkal kan guru. Loh, debat ya ini ya ono kok saiki kowe muni ngono. Ibu jare muridé, nggih pun Mbah nak cara jenengan. Nak cara jenengan ra mungkin. Mboten masalah, kita beda pendapat. Lah mau kok bantah-bantahan? Mari jenengan muni cara Quran. Nak cara Quran kan tafsirnya kan harus berdebat. Nah, ternyata ini guyone Mbah Mun, masyhur guyon itu. Gurune itu masih kiai kuno. Dadi nak manani sama iku makwal malaikah. Sehingga kiai kuno iku jare Mbah Mun nak crita dawuhe Mbah Mun. Kanjeng Nabi pe Mi'raj tok tok tok. Terus malaikat langit satu kriyat dibukakno jare aku. Bareng tok tok dikriyat dibukakno. Rumangsane langit kaya omahe kiyaine iku. Jadi langit itu dianggap kaya omahe tuwa kiyaine sing kriyat. Mergo kiai kan mesti gambaro sesuai nasib masing-masing kan. Nah, artinya gini, kalau bulan di langit keempat atau ketiga itu yang di kitab-kitab tafsir, apa meneh menuso Neil Armstrong malah ra iso. Nah, sing muridé wis modern, maknani sama iku nganggo lafadz mustaq. Kullu ma'alaka fa huwa samaun. Setiap yang di atas kamu disebut sama, makanya ini disebut sakfus sama. Buktine ana ayat alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Padahal maksudnya apa? Wit kurma kan? Wit kurma disebut asluha tsabit fil ardi wa faruha fis sama. Saiki daun kurma iku ning langit dhuwur apa asal mutlaqul hawa disebut sama? Mergo maknane sama yasmu sumuan atau sama yasmu samaan maknane sesuatu yang atas namanya apa? Jadi kullu ma'alaka yusamma samaan. Buktine ana ayat kasajaratin thayyibah itu artinya apa? Kurma kan? Asluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi artinya gini, sama dengan makna alamiah atau makna ismiyah pak benda padat sing kriyat mau. Iku ra maknane kiaimu. Lah engko misale makna iku nyuwun sewu kok gak relevan, maknane mustaq. Maknane napa? Mustaq. Maknane sama itu sesuatu yang atas. Lah itu yang digagas oleh Rohib Al-Asfihani sehingga beliau ngarang Gharibul Quran. Jadi misalnya kuman, dhisik wong darani kuman iku walang. Wah iki hama walang. Jebule suatu saat ono hama wereng, hama tikus.
Niku jare Raghib Al-Asfihani. Niku mboten cerita pinter kula. Pancen niki bidang yang saya tekuni. Sampeyan gak cocok ya ora apa-apa. Engko goleki kitabe. Ora bener aku. Kan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dufadi'a waddam. Jarot sama namanya nih. Walang kan? Makna walang itu makna ismiyah atau makna alamiah. Terus kowe maknani walang ya sing mangan parintek. Tapi pertanyaan sekarang, hama itu mesti walang apa bisa wereng bisa tikus? Bisa wereng bisa tikus. Makanya kata Raghib Al-Asfihani, andai kan zaman Fir'aun itu kok hamanya itu wereng, lafadz jarot juga gak salah. Summiya bil jarot litajarrudihi alal ardi. Mulane darani sulasi mujarrad. Dia terbebas dari tambahan. Jadi gampangannya hama yang meluluh lantakkan, hama yang menghilangkan semua disebut tajarrud. Sing nganti wudo, maksudnya nganti entek. Jadi jarot dhewe darani jarot itu wis mustaq ngono. Paham ya? Dong ya? Dong ya? Awas nak salah paham. Jadi artinya misalnya hamane kok gak walang, iku gak masalah, mergo fungsinya jarot. Ya kaya taun, ono wabah taun. Taun iku apa? Dimaknani pagebluk. Ya makna mustaqil pokoke ta'an ayat anu ta'nan iku barang sing melukai, sing menikam. Kepengin kasroh dina wazan taun, sangat. Ya wis bentuke apa? Kok malah taun dimaknani? Dong niki. Lah maksudnya Raghib Al-Asfihani, Quran iku ben abadi ila yaumil qiyamah, makna mustaqil jugeman mbok tinggal. Soal kowe dhe makna go guru ya maknani wae, tapi anggap makna iki ismiyah sing murtajal apa mangkul lah cara ngaji nahune ku paham ya? Dong ya. Wah ya ngaji wong pinter tenan iki maksudnya niki. Mboten iki saking hormat kula teng buyut-buyut kula ndak damaran ben ruhe nyekseni lan ade putu pinter lumayan lah maksudnya niku. Kula niku ajane kepengin tawaduk ngaku goblok, tapi nek aku ngaku goblok sakake mbahmu diulang yene ya ono kok goblok. Lah ngaku pinter wedi gak tawaduk. Ya saiki ya kadang ngaku goblok, kadang ngaku pinter. Soale nek ngaku goblok lagi kepengin tawaduk, nek ngaku pinter ngergani jasane guru. Mulane jare Mbah Mun nek murid goblok ya isin ndak. Iku sing kliru muridé apa gurune. Tapi misalnya murid kok kepengin pinter, agak ikhlas aku. Mulang kok kepengin muridé pinter. Yes, dunya wis ngeten iki. Terus kula suwun tak warai carane maknani Quran nggih. Lafat king guru min alakit segumpal darah nggih maknani mawon. Jarot walang nggih maknani mawon. Tapi nanti sampeyan pada saatnya nanti itu ada sain atau ada penemuan yang kamu itu nanti kaget. Misalnya tadi bulan diarani fis samai rabi'ah ternyata iso ditembus Neil Armstrong. Kowe wis kadung bayang no langit iku kriyet. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Ya tapi nak sama bermaknani mutlakul hawa, kullu ma'ala kayu sama apa? Samaan. Ya wes kan mutlakul hawa kan ditembus kan bisa berarti lapisan 1, lapisan 2, lapisan 4 tidak. Dong ya. Ya niki muga-muga sampean nyepuro salah kula ora sepuro ora apa-apa, padha salah ae ngono. Kula ya sering salah sampean iki luwih sering alhamdulillah nggih sami-sami. Sementing yakin mawon teng kersane Allah, agama ini sangat baik, nak salah ditulis sitok, nak apik ditulis 10. Soalnya wong niku ora usah golek salah wong biasa mawon wis napa mayatatabba napa sawata akhi itu ribet. Jadi sing penting kula suwun ngaji itu berdasar kitab nggih sampean ora percaya mados di Fathul Bari sama kitab Ijazul Quran karangane Abu Bakar napa Al-Baqilani gurune Imam Haromen. Dados kersane kulino jadi cara pandang ulama terhadap Quran sampean ngerti cara pandang. Jadi ketika Nabi Muhammad tanya, ya Allah, kafirun apa? Iku jabal. Mulane wong kono nak mane jabal kat iku maknane jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal kat. Dadi anggere aduh anakku minggat botok jabal kat maksudnya waduh banget. Tak diobano. Niku gunung sak donya. Napa? Obah karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu.
Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nak ditamu Yahudi ketenang seneng. Ditamu Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke dia. Yang Yahudi nak takok ya melete-melete. Yang Yahudi nyermelirian melete-melete pinter-pinter. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlah rak akeh le, Mat. Akeh. Iku sarapane apa, Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Akhirnya dikandani Jibril ziyadatul kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak apa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi ku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya buat maknani sapi salam dhewe, mari bingung kan mergo maknani napa? Sapi. Napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains. Punyanya wahyu. Nggih, punyanya napa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turune Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh, ini kok mesti Yahudi, ya? Domire teng putih, Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi, napa khas napa samawi. Termasuk takok malih, lah ini sing jadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lah. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit. Malaikat langit bilang sama malaikat dunia, kemudian fayudul qabul fil ardi, kemudian dia menjadi translator, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngersakno wong gedeng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu, sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa, nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono
Ben ana seni ilmiah e. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodhone paham. Kowe gedeng Yahudi teman-teman Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye Pak. Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Iki kon khusuk nemen-nemen nauzubillah mah. Kula tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai kowe eling nek ana tanggane mati, ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai ini mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati, wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku